Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A dan 8B. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, langsung saja untuk pertemuan kedua kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kita akan mempelajari tentang hukum bacaan ro. Ya, kemarin pada pertemuan kemarin hukum bacaan lam, masih ingatkah? Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya untuk membuat contoh. Sekarang untuk pertemuan kedua ini Bu Ainun akan membahas tentang hukum bacaan ro. Jadi di dalam Al-Quran hukum bacaan ro itu dibagi menjadi 3. Ya, kemarin hukum bacaan lam dibagi menjadi 2. Untuk hukum bacaan ro itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ro tafhim. Ya, untuk pengertian tafhim masih ingat apa tafhim itu? Tebal ya. Jadi ro tafhim ini adalah hukum bacaan ro yang dibaca tebal. Di mana kira-kira ketika ada ro yang harus dibaca tebal di dalam hukum ilmu tajwid di sini ada 4 kriteria atau 4 syarat ketika ro tersebut harus dibaca tafhim atau tebal. Yang pertama, ketika ada ro yang berharokat fathah, ketika ada ro berharokat fathatain, dhammah dan dhammatain ya. Jadi ketika ada ro yang dibaca fathah, ro yang dibaca fathatain, ro yang dibaca dhammah, ro yang dibaca dhammatain, maka hukum bacaannya dibaca tafhim tebal. Contohnya Rabbil alamin, ro yang dibaca fathah. Kemudian khairon, ro yang dibaca fathatain. Kemudian ro yang dibaca dhammah, contohnya ruziqna misalkan ya. Kemudian yang dibaca dhammatain banyak ya. Khairun, akhbarun, tebal ya. Jadi tafhim itu mulut seakan-akan tebal, mulut seakan-akan penuh, itu hukum bacaan tafhim. Jadi ketika ro berharokat fathah, fathatain, dhammah, dhammatain, maka harus dibaca tafhim. Syarat yang kedua yaitu ketika ro jatuh setelah dhammah atau ro jatuh setelah fathah. Ro jatuh setelah dhammah, yursalu, nggak boleh yursalu, nggak boleh yur, ya tebal yursalu. Kemudian ketika ro jatuh setelah fathah, aursala alaihim, nah, ya tebal ya, itu harus dibaca tafhim. Itu ketentuan yang kedua. Kemudian ketentuan yang ketiga, ketika ada ro jatuh setelah kasroh, ya ingat-ingat, ro jatuh setelah kasroh, tetapi kasrohnya tersebut tidak asli. Maksud tidak asli di sini berarti kasroh tersebut hanyalah kasroh tambahan pada hamzah yang tambahan. Contohnya pada lafaz irhamna, irhamna, tidak boleh irhamna, tidak boleh, harus dibaca tebal. Kenapa? Karena kasroh di situ bukan asli. Karena sebenarnya kata irhamna itu kata dasarnya berasal dari kata rohama. Ya, rohama yarhamu irhamna, ya irhamna, ya rohama diambil dari fi'il madhi rohama. Dibaca irhamna itu kasrohnya adalah tambahan, makanya harus dibaca tebal, bukan kasroh asli ya. Kemudian ketentuan yang keempat itu ketika ada ro tadi jatuh setelah kasroh, ya kasrohnya asli di sini. Kasrohnya asli tetapi di depannya ada huruf isti'la. Ya, di depannya ada huruf isti'la. Apa itu huruf isti'la? Huruf isti'la itu huruf-huruf yang dibaca tebal. Itu namanya isti'la. Ya, ada berapa huruf isti'la? Ada tuh 7. Ya, dicatat, kalau yang lupa ya dicatat ya. Jadi jangan lupa disiapkan catatannya. Ya. Jadi ketika ada ro sukun ya, jatuh setelah kasroh asli
dan di depannya bertemu dengan huruf isti'la, maka membacanya harus tebal. Contohnya pada qirtasun, ya, qirtasun, ya, tidak boleh kirtos dan mirsadun. Huruf isti'la itu kan ada 7. Apa saja huruf isti'la itu? Khussa dzin qit itu, ya. Jadi terkumpul dalam lafaz khussa dzin qit. Khussa kha, shad, kemudian bod, ya, bod, kemudian ghin, kemudian ada zod, ya, kemudian ada qaf, ada to, ya, khussa dzin qit itu huruf isti'la. Jadi ketika ada ro sukun jatuh setelah kasroh, di depannya ada huruf isti'la, maka harus dibaca tebal. Ya, itu ketentuan ketika ro harus dibaca tafkhim. Ada 4. Yang pertama, ro harokat fathah, fathatain dhammah dhammatain. Yang kedua, ro yang jatuh setelah fathah atau dhammah. Yang ketiga, ro jatuh setelah kasroh tetapi kasrohnya tidak asli. Kemudian yang keempat, ro yang jatuh setelah kasroh asli dan di depannya ada huruf isti'la. Itu dihafalkan, difahami untuk ketentuan ro dibaca tafkhim. Kemudian pada pembagian yang kedua, ro yang dibaca tarkik. Tarkik itu tipis, ya. Di sini ada 4 juga kriteria ketika ro harus dibaca tipis. Yang pertama, ro yang berharokat kasroh, ya, ro yang berharokat kasroh atau kasroten. Contohnya bil akhiri khairin. Nah, akhiri khairin itu berarti dibaca tipis. Kemudian yang kedua, ro dibaca tipis di sini adalah ketika ada ro jatuh setelah kasroh dan bertemu dengan huruf dan tidak bertemu dengan huruf isti'la. Maaf, ya, kalau bertemu huruf isti'la nanti kan dibaca tebal. Ya, kalau ada ro jatuh setelah kasroh depannya bukan huruf isti'la, ya, maka dibaca tipis, ya. Contohnya mirfaqo fir'auna, tipis. Ketentuan yang ketiga yaitu ro ketika dibaca tarkik, yaitu ketika ada ro yang diwakofkan dan huruf sebelumnya ada huruf yang berharokat sukun. Munir, basir. Nah, ro-nya disukunkan, sebelumnya ada ya berharokat sukun di situ. Ya, ada huruf yang berharokat sukun, maka harus dibaca tipis. Kemudian jika ada ro yang huruf sebelumnya berharokat kasroh, jika ro diwakofkan dan sebelumnya berharokat kasroh, ini ketentuan yang keempat. Ada ro yang disukunkan, kemudian sebelumnya kasroh, nasir. Nggak boleh nasir, nggak boleh nasir, ya. Itu ya. Jadi ada 4 ketentuan untuk ro yang dibaca tarkik. Dan pembagian yang ketiga, ro yang dibaca jawazul wajhain. Jawazul wajhain itu boleh tebal, boleh tipis. Ketentuannya apa? Ketika ada ro jatuh setelah huruf berharokat kasroh, depannya ada huruf isti'la, tetapi huruf isti'lanya berharokat kasroh. Ya, itu yang menjadi poin. Karena nanti kalau huruf isti'lanya tidak berharokat kasroh, itu berarti dibaca tafkhim, tebal. Nah, tapi kalau ada ro berharokat, ro jatuh setelah kasroh, depannya ada huruf isti'la dan huruf isti'lanya di sini berharokat kasroh. Contohnya irbihi, kalian boleh membacanya irbihi tebal, boleh irbihi, boleh. Jawazul wajhain, 2 wajah, ya, 2 bacaan, boleh tafhim, boleh tarkik. Jadi itulah untuk pembacaan ro, hukum bacaan ro di dalam Al-Qur'an dibagi menjadi 3, tarkik, tafhim, dan jawazul wajhain. Untuk contohnya ini untuk PR, ya, untuk tugas, jadi kalian tetap mengerjakan. Nanti untuk penilaian saya cek bukunya, membuat contoh ro tafhim, ya, 3, tarkik 3, jawazul wajhain 3.
Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.